Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Islamia Hamzah Rauf dengan NIM 4424222041. Saya dari kelas Kimia Nondik A semester 3. Baiklah, saya di sini tujuan membuat video ini yaitu untuk sebagai tugas akhir dari Bapak Kostiawan Sukanto MT dengan mata kuliah Kimia Anorganik 2. Nah, beliau memerintahkan kami untuk menjelaskan beberapa proses ekstraksi yang ada di pertambangan yang ada di Gorontalo sini. Nah, di sini kami mengambil 3. Yang pertama ada emas, tembaga, dan nikel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ekstraksi tembaga. Nah, perintah beliau yaitu mencari jurnal, kemudian jurnal itu direview dan dijelaskan dari preparasi bahan baku sampai terjadinya tembaga, sampai dihasilkannya tembaga tersebut. Nah, dalam video saya ini saya mengambil jurnal dengan judul Ionic Liquids as Additive for Acetylation of Copper from Sulfuric Acid. Nah, sebelum masuk pada penjelasan lebih lanjut dari jurnal yang saya review ini, saya akan menjelaskan apa sih itu tembaga. Jadi, tembaga ini merupakan unsur kimia dengan lambang Cu dan nomor atomnya 29. Tembaga ini merupakan logam transisi yang lunak, duktil, dan konduktif panas serta listrik. Tembaga sering digunakan dalam industri untuk pembuatan kabel listrik, pipa, dan peralatan listrik lainnya. Selain itu, tembaga juga ini digunakan dalam pembuatan peralatan rumah tangga, perhiasan, maupun koin. Sifat-sifat yang unik untuk pembuatan tembaga menjadi bahan yang penting dalam berbagai aplikasi industri dan manufaktur. Nah, ekstraksi tembaga adalah proses pemisahan tembaga dari bijinya melalui serangkaian tahapan preparasi biji. Uji pelindian dan analisis uji pelindian untuk mengevaluasi efektivitas ekstraksi tembaga dari biji tersebut. Kemudian proses ini menggunakan cairan ionik dalam pencucian biji kalkopirit yang memiliki efek sinergis ketika digunakan bersama dengan asam sulfat. Nah, serta peningkatan perolehan tembaga pada suhu yang lebih tinggi. Selain itu, ekstraksi tembaga juga melibatkan penggunaan metode analitis seperti spektrometer serapan atom untuk menganalisis kandungan tembaga dalam sampel ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi metode pelindian yang serupa menggunakan EILS dengan digunakannya pada biji kalkopirit nyata yang tidak terkonsentrasi untuk mengevaluasi penggunaan pelarut baru ini dalam bahan pelindian atau sebagai bahan tambahan untuk pencucian mineral tahan api ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan preparasi bahan baku dari tembaga ini. Preparasi bahan baku dari tembaga ini menggunakan penggunaan biji tembaga yang diterima dari perusahaan pertambangan Codelco di divisi Andini di Chili. Nah, biji tersebut ini kemudian dihancurkan hingga ukuran partikelnya itu 1 inci. Setelah dihancurkan, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dan dihancurkan lebih lanjut serta diayak kering untuk menghasilkan ukuran partikel kurang lebih 45 sampai 106 ukurannya. Nah, yang digunakan dalam uji pelindian setelah itu sampel yang diperoleh ini kemudian dicerna dalam asam untuk dianalisis tembaga total dan tembaga terlarut dalam spektrometri serapan atom ini. Proses preparasi ini bertujuan untuk mempersiapkan sampel mineral tembaga yang digunakan dalam uji pelindian analisis tembaga. Nah, yang kedua ada sampel.
Di sini dalam jurnal ini menggunakan sampel biji tembaga dari pertambangan Codelco di divisi Andina di Chile. Kemudian saya akan menjelaskan proses ekstraksi sampai jadi tembaga ini. Nah, proses ekstraksi tembaga itu dimulai dengan preparasi biji tembaga yang dihancurkan ukuran partikel 1 inci, dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius dan dihancurkan diayak dengan kering untuk menghasilkan partikel kurang lebih 45 sampai 106 yang digunakan dalam uji penelitian. Setelah itu, sampel yang diperoleh kembali dicerna dalam asam untuk analisis tembaga total dan tembaga terlarut dengan spektrometri serapan atom. Setelah proses preparasi ini dilakukan serangkaian uji pelindian dengan menggunakan media pelindian yang berbeda-beda, dan hasilnya menunjukkan peningkatan proses tembaga pada suhu yang lebih tinggi pada konsentrasi tertentu itu dari larutan cairan ionik. Dengan hasil pelindian ini kemudian untuk menghitung pemulihan tembaga. Proses ekstraksi biji tembaga ini melibatkan serangkaian tahap preparasi biji, uji pelindian, dan analisis pelindian untuk mengevaluasi efektivitas ekstraksi biji tersebut. Kemudian keunggulan dari ekstraksi tembaga ini apa sih? Nah, keunggulan dari ekstraksi tembaga melalui penggunaan cairan ionik adalah terlihat dalam larutan cairan ionik itu. Selain itu, penggunaan cairan ionik juga dapat meningkatkan efisiensi pelindian dan menurunkan ketahanan hidrofobik terhadap transfer elektron solusi permukaan. Kemudian dari hasil ekstraksi tembaga itu didapatkanlah tembaga murninya ini yang bisa digunakan dalam berbagai industri. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penggunaan cairan ionik dalam pencucian biji kalkoporit memiliki efek sinergis ketika digunakan bersamaan dengan asam sulfat. Nah, suhu tinggi juga memicu peningkatan yang signifikan dalam perolehan tembaga ini. Oleh karena itu, cairan ionik dapat dianggap sebagai katalis atau aditif pelindian daripada bahan pelindian itu sendiri. Saya rasa dalam jurnal ini kurang tepat tentang ekstraksi tembaganya. Nah, bisa mungkin kita mencari jurnal yang lain. Baiklah, saya pikir cukup sekian dari saya. Mohon maaf Bapak sebelumnya jika video saya memiliki terlalu banyak kekurangan sehingga menjadikan nilai saya mungkin di bawah dari teman-teman lain. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengambil mata kuliah kimia anorganik 2 ini. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan dan panjang umur dunia akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.